adik-adik semua, selamat pagi. Salam sehat buat adik-adik semua di rumah. Senang sekali ketika bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dalam sekolah minggu Gemit Agape Kupang. Dan ketika doakan adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita, serta siap mengikuti sekolah minggu hari ini. Oh iya, adik-adik sudah mengajak teman baru untuk ikut sekolah minggu atau belum? Kalau sudah, yuk adik-adik duduk yang tenang dan sopan, tidak sambil makan dan minum atau bercerita, karena kita akan beribadah, memuji dan menyembah Allah yang Maha Kuasa, dan Tuhan Allah sangat senang loh jika adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama dengan menyanyikan 2 pujian berturut-turut. Nyanyi yang semangat ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih banyak untuk hari yang Engkau berikan buat kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah memberikan Roh Kudus dalam hati kami, supaya kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Markus 9 ayatnya yang ke-33 sampai 35. Lalu pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai 45. Nah adik-adik, ada yang masih ingat tidak berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Iya, benar sekali. Murid Tuhan Yesus berjumlah 12 orang. Nah, hari ini
kita mau belajar dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya tentang hal melayani. Pada suatu hari, ada dua murid Tuhan Yesus bernama Yakobus dan Yohanes. Mereka berdua mendekat pada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, kami ingin meminta Engkau melakukan sesuatu bagi kami." Jawab Tuhan Yesus, "Apa yang kalian ingin aku lakukan bagi kalian?" "Kami ingin salah seorang dari kami duduk di sebelah kananmu dan satu lagi di sebelah kirimu dalam kerajaan Allah." Jawab mereka. Ternyata adik-adik, mereka berdua ingin mempunyai tempat terbaik di sebelah Tuhan Yesus dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Mereka ingin menjadi yang lebih hebat dari murid-murid yang lain. Ketika murid-murid yang lain mendengar hal itu, mereka mulai marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk berkumpul bersama dan berbicara kepada mereka. "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Tuhan Yesus bukan hanya menasihati para murid, tapi Tuhan Yesus juga menunjukkan contoh yang benar kepada para murid saat perjamuan makan yang istimewa sebelum Hari Raya Paskah. Jadi adik-adik, pada waktu sebelum Hari Raya Paskah, Tuhan Yesus bersama para murid mengadakan perjamuan makan yang istimewa. Mereka berjalan melalui jalan yang berdebu menuju rumah di mana makanan disediakan. Ketika mereka sampai di rumah itu, kaki mereka menjadi panas dan kotor. Nah, adik-adik, di zaman Tuhan Yesus, saat seseorang ingin masuk ke dalam rumah, air biasanya disediakan untuk mencuci kaki yang berdebu. Tapi di rumah itu tidak ada seorang hamba yang biasanya mencuci kaki para tamu-tamu. Padahal wadah air dan handuk sudah tersedia. Maka Tuhan Yesus pun bangkit dan mengambil sehelai kain lenan serta mengikatkannya pada pinggang Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam baskom dan mulai mencuci kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan kain lenan tadi adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus terkejut karena Tuhan mereka mau melakukan pekerjaan seorang hamba. Nah, menurut adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya? Iya, benar adik-adik, karena Tuhan Yesus mau memberikan contoh melayani sesama. Jadi, setelah Tuhan Yesus mencuci kaki semua muridnya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, "Sekarang Aku yang adalah Tuhan dan gurumu sudah mencuci kakimu. Berarti kamu juga harus saling mencuci kaki seorang akan yang lain. Aku sudah memberikan contoh yang benar supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu." Adik-adik, kita belajar dari Tuhan Yesus untuk mau melayani sesama. Walaupun Tuhan Yesus itu Tuhan dan Guru yang agung, Tuhan Yesus tidak segan-segan untuk mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus mau mati untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus mau agar adik-adik bisa saling melayani, yaitu dengan membantu, menolong, dan mengasihi sesama manusia sama seperti Tuhan Yesus. Contohnya seperti membantu orang tua di rumah dengan mencuci piring makan kita sendiri, membuang sampah di tempat sampah, dan membantu mengambil air minum untuk ayah dan ibu. Kita juga bisa membantu teman di sekolah saat teman kita sulit mengerjakan tugas, tidak memiliki uang jajan, atau saat teman bersedih karena dimarahi guru, atau orang-orang lain di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Saat kita malas atau takut untuk membantu, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk membantu dan menolong sesama kita. Nah, kalau kita sudah bisa membantu orang tua, kakak, adik, dan teman-teman kita tidak boleh menjadi sombong ya. Selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita, maka kita harus dengan sukacita menolong dan membantu orang lain. Dengan begitu, adik-adik bisa terus membantu sesama, menolong sesama yang sedang membutuhkan. Dan dengan seperti itulah kita membantu dan melayani sesama manusia
Artinya kita sudah melayani Tuhan Yesus dan sudah menunjukkan kepada orang-orang tentang kasih dari Tuhan Yesus agar semua orang semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ketika berharap setelah ini adik-adik semakin semangat ya untuk membantu dan menolong orang-orang di sekitar adik-adik. Sudah siap untuk melayani? Wah, luar biasa. Ayo tepuk tangan yang semangat buat adik-adik semua. Oke adik-adik, kita akan menutup cerita firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi bersama lagu Yesus Idolaku. Nyanyi yang semangat ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 34b. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 34b yang berbunyi, "Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Yohanes 13 ayat 34b yang berbunyi, "Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Untuk tugas hari ini, adik-adik kelas kecil dapat memberi tanda silang pada gambar yang menunjukkan anak-anak yang tidak mau menolong orang lain. Setelah itu, pilihlah salah satu gambar yang menunjukkan sikap melayani dan ceritakanlah gambar tersebut kepada orang tua dan teman. Sedangkan untuk kelas besar, silakan membuat sebuah cerita pendek tentang salah satu sikap menolong sesama yang pernah adik-adik lakukan. Jangan lupa tugasnya difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing ya adik-adik. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu hari ini, mari tenangkan hati, ambil sikap doa yang benar dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk menolong dan membantu sesama kami.
Tuhan mampukan kami terus untuk bisa menolong orang lain, membantu orang lain, dan biarlah hati kami dipenuhi sukacita karena Allah bersama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk sekolah minggu hari ini, dan setelah ini kami mohon berkat Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik di sekolah minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat melayani adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.